戒备。神血出少点意思。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Raja Iblis Dutian memimpin jalan untuk para tetua desa. Ia heran karena banyak dari mereka sebenarnya masih kuat meski desa itu disebut desa lansia cacat. Bagi penduduk desa itu, cacat tubuh bukanlah kelemahan. Penyebab mereka berada di desa itu berbeda-beda. Kepala desa tampak lelah dan putus asa, seolah merasa tidak mampu meninggalkan dasu. Kakek apoteker menyakiti wajahnya sendiri karena tekanan masa lalu. Si buta juga terpuruk, bukan karena kebutaannya. Mak tua masih tidak bisa melupakan kematian keluarganya. Nenek Si memiliki benih iblis di hatinya. Sementara si pincang, si tuli, si bisu dan si jagal juga memiliki masa lalu yang menahan mereka. Semua itu menjadi beban di hati mereka. Cacat terbesar para tetua bukan pada tubuh, tetapi di hati mereka karena terikat masa lalu. Mereka tinggal di desa itu karena tidak bisa melepaskan kenangan lama. Kedatangan Kinmu sempat memberi harapan, tetapi mereka tetap harus mengatasi beban itu sendiri. Sementara itu, Raja Iblis Dutian menunjukkan pengetahuan yang sangat luas hingga membuat si buta kagum. Mereka akhirnya hampir keluar dari hutan, tetapi perjalanan 2 mil terakhir sangat sulit. Nenek Si menyadari malam itu adalah malam tahun baru. Si jagal berkata, mereka harus menemukan kepala desa, kakek bisu dan kakek apoteker, bahkan jika hanya jasad mereka, agar bisa dibawa pulang. Di ujung hutan, mereka tiba di tepi tebing, dan Kinmu terkejut melihat hutan lain terbentang di bawahnya. Raja Iblis Dutian menjelaskan, tempat itu disegel oleh formasi seperti kubus yang mengubah arah gaya di sekitarnya. Saat Kinmu melangkah, ia menyadari bisa berdiri di sisi tebing seperti di tanah datar. Di tempat itu, arah atas dan bawah terasa berbeda, dan hutan tampak ada di berbagai sisi. Tempat itu ternyata seperti bola raksasa yang tersusun dari banyak kubus, dengan desa bebas khawatir berada di tengahnya. Setiap kubus berisi hutan yang terlipat dan arah atas bawahnya berbeda karena gaya di tempat itu berubah. Si buta menyadari ini adalah seni ilahi yang sangat besar, dan mungkin satu-satunya jalan keluar hanyalah kembali ke tempat mereka masuk tadi. Nenek Si melihat reruntuhan desa bebas khawatir dan menduga kepala desa serta patriark sudah masuk ke sana. Raja Iblis Dutian berkata tempat itu dipenuhi banyak batas di langit sehingga sangat berbahaya untuk dilewati. Ia bahkan membutuhkan puluhan tahun untuk mencari jalur aman. Menurutnya, dasu adalah tempat terkutuk dengan aturan aneh yang membuat hidup di sana sangat sulit. Si buta yakin kepala desa masih hidup. Saat mereka melihat reruntuhan desa bebas khawatir, ia menyadari bentuknya seperti kapal raksasa. Jika semua bagian kota dan pegunungan digabungkan, ukurannya bahkan jauh lebih besar dari kapal matahari dan kapal bulan, membuat Kinmu sulit mempercayainya. Si pincang menyadari matahari di tempat itu sebenarnya adalah tungku pil raksasa yang menjadi sumber energi kapal besar itu. Raja Iblis Dutian juga terkejut melihatnya. Ma tua mengatakan kapal itu pasti memiliki tujuan. Namun si tuli berkata, jika itu benar desa bebas khawatir, seharusnya tidak memiliki tujuan. Akhirnya mereka sadar bahwa itu adalah desa bebas khawatir yang sebenarnya. Kinmu bingung mendengar dugaan para tetua. Mereka menyadari tempat itu mungkin hanya kapal besar yang menuju desa bebas khawatir yang sebenarnya. Kapal itu dulu diserang musuh lalu disegel, membuat banyak orang mencoba melarikan diri dan membuka jalan keluar. Kinmu pun mulai bertanya-tanya, di mana sebenarnya desa bebas khawatir yang asli dan apakah masih ada orang dari desanya yang selamat. Saat Kinmu masih bingung, sebuah perahu perak terbang keluar dari kota. Di atasnya ada si bisu, kakek apoteker, kepala desa, seorang pria tanpa wajah, dan seorang pemuda.
Si bisu mengendalikan perahu dengan lincah melewati batas ilahi di langit, membuat Raja Iblis Dutian terkejut karena jalurnya sama dengan jalur aman yang ia hitung selama puluhan tahun. Setelah mendarat, kakek apoteker menurunkan kepala desa. Lalu perahu perak berubah kembali menjadi butiran perak dan masuk ke dalam peti kayu. Si bisu menutup peti kayu dan memberi isyarat pada semua orang. Mereka segera mengelilinginya dan bertanya bagaimana ia menemukan jalur aman. Kepala desa lalu datang dan memberitahu Chinmu bahwa mereka menemukan seseorang dengan nama yang sama dengannya. Kakek apoteker kemudian mengeluarkan beberapa barang bertuliskan nama Qin dan memberikannya kepada Chinmu. Kakek apoteker menjelaskan bahwa nama keluarga Chinmu adalah Qin dan mereka menemukan banyak barang dengan nama itu di kota. Tulisan pada barang itu mirip dengan tulisan di Liontin Giok Chinmu. Chinmu sangat terkejut dan mulai berharap keluarganya mungkin masih hidup. Kepala desa berkata, tempat itu mungkin adalah tempat asalnya dan ada kemungkinan orang tuanya masih hidup. Mereka kembali ke desa kosong itu. Qinmu masuk ke rumah yang dulu ia lihat dan mengambil pakaian bayi bertuliskan Qin. Setelah diperiksa dengan tenang, ia menyadari tulisan Qin pada pakaian bayi itu berbeda dengan tulisan Qin pada Liontin Gioknya. Penduduk desa menanyakan apa yang dilihat kepala desa dan para tetua di kapal itu. Kepala desa berkata tempat di dalamnya sangat berbahaya, sehingga mereka hanya menjelajah di pinggir sebelum mundur. Mereka bisa kembali dengan selamat karena si bisu menemukan jalur aman. Qinmu yang mendengar itu juga mulai merasa curiga. Raja Iblis Dutian mengatakan butuh waktu lama untuk menemukan jalur aman, sehingga semua orang heran bagaimana si bisu bisa masuk dengan mudah. Mereka terus menanyainya, tetapi ia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Si tuli pun bingung, karena biasanya ia bisa menerjemahkan maksud si bisu. Nenek Si marah, sementara semua orang akhirnya beristirahat di desa kecil itu. Patriark muda bermain dengan naga kilin yang terus menempel padanya. Sementara itu, si buta menanyai Raja Iblis Dutian tentang aljabar dan ia menjawab dengan hati-hati. Apoteker sibuk mengobati luka semua orang. Qinmu kemudian masuk ke sebuah rumah di desa itu yang membuatnya merasa tenang, meski belum tentu itu rumah orang tuanya. Si bisu masuk ke rumah dan melihat-lihat dengan lembut. Setelah itu, ia memberi tanda bahwa sudah waktunya pergi. Nenek Si menyuruh semua orang pulang ke desa untuk merayakan tahun baru, bahkan bercanda ingin menyembelih naga kilin milik patriark muda, membuatnya langsung panik dan melarangnya. Tetua disiplin mengejar naga kilin yang berjalan ke arah Qinmu. Patriark muda menjelaskan bahwa dulu hewan itu kecil dan sering meminta makanan darinya hingga menjadi sangat gemuk. Saat semua orang melihat kapal raksasa itu dengan takjub, si pincang bahkan ingin mencurinya, tetapi nenek Si langsung memarahinya. Si pincang penasaran bagaimana Qinmu bisa mengemudikan kapal bulan, tetapi saat mencoba menyentuhnya, tidak terjadi apa-apa. Banyak misteri masih tersembunyi di dasu, termasuk kapal itu. Setelah keluar dari penghalang, mereka berjalan di daerah bersalju yang dingin, melewati pegunungan putih dan beruang yang sedang berhibernasi. Qinmu melihat semua segel dan benda besar hilang, hanya tersisa hutan. Segel itu muncul lagi saat malam. Mereka pulang ke desa untuk tahun baru dan tiba dengan selamat. Qinmu membantu menempel kertas merah bertuliskan keberuntungan di rumah, kandang ayam, dan pohon tua. Semua orang merayakan tahun baru dengan makan dan minum bersama dengan gembira. Patriark muda dan tetua disiplin juga ikut bergabung. Keesokan hari, mereka pamit dan pergi menjelajah dasu. Raja Iblis Dutian menagih janji Qinmu. Qinmu berjanji akan membebaskannya. Si buta dan si pincang maju, membuat Dutian takut akan ditangkap lagi. Qinmu merasa sedikit malu dan menoleh ke arah mereka. Si pincang ingin menahan Dutian agar bisa mengambil lebih banyak barang. Qinmu menenangkan Raja Iblis Dutian dan berjanji membebaskannya dengan menghapus run segel. Ia membuka segel satu persatu hingga Dutian bebas. Dutian merasa sedih karena mereka mungkin tak akan bertemu lagi. Qinmu bilang masih bisa menghubunginya, tapi Dutian menolak karena dunia ini berbahaya dan ingin mencari dunia baru. Akhirnya, Qinmu membuka segel terakhir dan membiarkannya pergi. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 管他有什么？魔血主死！忧国不成，跟他拼了！救命啊！我多师呗。